Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya setiap jemaat yang ada dalam keadaan yang sehat. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang isoman dan kurang sehat, kami terus berdoa supaya Anda bisa dalam keadaan yang sehat dan berkumpul bersama keluarga dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Mari kita akan mendengar firman Tuhan pada siang hari ini dan mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, tentu kita tahu bahwa kerjasama merupakan faktor terpenting untuk kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Saya ulangi sekali lagi, kerjasama merupakan faktor yang penting untuk kita mendapatkan hasil yang sempurna atau hasil yang maksimal di dalam apa yang kita kerjakan. Kalau kita membayangkan ada sebuah bangunan yang dibangun, pasti bangunan tersebut, entah itu gedung, entah itu rumah, pasti yang membangun bangunan tersebut, yang terjun ke lapangan lebih dari satu orang. Dan mereka semua bekerja sama sesuai dengan job description masing-masing. Dengan kerjasama yang baik, maka bangunan, entah itu rumah, entah itu gedung, bisa diselesaikan dengan waktu yang maksimal. Semakin baik kerjasama yang terjalin, semakin baik komunikasi yang terjalin, maka semakin cepat bangunan tersebut selesai. Ketika ada salah satu anggota, mungkin ada tukang yang sakit, maka itu bisa menghambat penyelesaian bangunan tersebut. Karena itu kerjasama, keikutsertaan seluruh anggota tim di dalam kehidupan kita sangat menentukan kita untuk kita mencapai hasil yang baik. Kerjasama itu harus kita wujudkan di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, saudara. Kita tidak bisa menghandle segala sesuatu sendirian. Di dalam pelayanan saya di TPI Cut Mutia, saya tidak bisa menghandle segala sesuatu, baik itu di mimbar maupun di luar mimbar. Saya tidak bisa sendirian, karena itu ada pengurus-pengurus yang mensupport saya. Karena itu ada pengurus-pengurus yang bertugas mensupport saya, sehingga terjalin kerjasama yang efektif, sehingga setiap pelayanan bisa dilakukan secara efektif. Nah, hal ini juga yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-7, Alkitab berkata seperti ini, "Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Nah, saudara, di ayat ini dimulai dengan kata baiklah kita. Cerita ini berbicara tentang action Tuhan, tindakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam mencari solusi atas tindakan manusia yang penuh kesombongan membangun menara yang puncaknya ingin menyentuh langit dengan tujuan supaya manusia ini dipuji dengan tujuan kesombongan. Ketika Allah Tritunggal melihat itu, di ayat yang ke-7 memberikan teladan sebuah kerjasama yang baik. Ayat yang ke-7 berkata, baiklah kita. Baiklah kita ini merupakan tindakan Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Mereka di surga, Allah Tritunggal, tiga pribadi, tetapi mereka adalah satu Tuhan. Ketika mereka hendak menyelesaikan masalah, mereka berkata, baiklah kita. Berarti ada conversation, berarti ada sebuah kerjasama ketika mereka akan memberikan sebuah solusi berkaitan dengan Menara Babel. Nah, saudara, di sini kita belajar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bukan one man show, bukan Allah yang tunggal mengerjakan segala sesuatu, tetapi Allah
yang suka dengan kerjasama. Ketika mereka hendak memberikan solusi untuk tindakan manusia yang penuh kesombongan di Menara Babel, mereka berkata, baiklah kita. Mereka berunding dulu mungkin. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mereka berunding, mereka bekerja sama, dan mereka menciptakan solusi. Jadi Allah yang kita sembah, saudara, suka dengan kerjasama. Di dalam Perjanjian Lama, kata baiklah kita sering muncul ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Selalu dimulai dengan kata baiklah kita menciptakan A, baiklah kita menciptakan B, baiklah kita menciptakan C, sampai pada hari ke-6 Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Bahkan bumi ini pun ketika dibentuk, Tuhan sangat suka dengan kerjasama. Baiklah kita merupakan suatu proyeksi bahwa Tuhan kita sangat menyukai yang namanya kerjasama. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, di mana kita tidak bisa sendirian menghandle segala hal, kita bersama-sama menumbuhkan kerjasama yang baik di dalam kehidupan kita. Tentunya kita juga harus bekerja sama di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, di mana kita melakukan pembatasan untuk bertemu dengan orang lain dan beraktivitas. Mari kita bekerja sama mewujudkan hal ini sehingga angka COVID bisa menurun. Di dalam pelayanan kita, mari kita bekerja sama menumbuhkan kerjasama yang baik di dalam pelayanan yang ada, karena setiap pelayanan bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal kalau kita menumbuhkan kerjasama. Kerja tunggal tidak akan pernah efektif. Kerjasama memberikan hasil yang efektif. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia ini, menjadi manusia, menebus hidup kita, menghapus dosa kita di kayu salib. 3,5 tahun dia memberitakan Injil. Dia tidak bisa memberitakan Injil seorang diri, saudara. Dia pilih 12 rasul. 12 rasul kemudian mereka utus untuk memberitakan Injil. Nah, karena itu di dalam hidup kita, mari kita tumbuhkan kerjasama di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, supaya hasil yang kita dapatkan maksimal. Dan juga jangan lupa di tengah-tengah pandemi ini, mari jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan beserta TPI Pamulang, TPI Curug, TPI Cutmutia, mari juga kita bekerja sama, saling membantu, menolong yang satu dan yang lainnya, karena kita adalah tubuh Kristus. Kita sudah mendengar firman hari ini dan mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu, meteraikan di dalam hati kami dan ajari kami untuk menumbuhkan kerjasama yang baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.